ada di situ. Oh, Cinta Tahu Toba ya. Cinta Tahu. Kalau Cinta Toba ini tentang apa sih kira-kira? Film Cinta Tahu Toba menceritakan tentang Danau Toba pastinya, dimana kita coba membuat bahwa Danau Toba itu menjadi obat buat hati yang luka, obat buat segala jenis permasalahan, obat buat segala jenis penyakit mungkin. Jadi bebas, obat apa aja Danau Toba bisa jadi obat pokoknya. Di dalam film ini menceritakan Danau Tobanya aja atau ada menceritakan tentang hal yang lain? Di dalam filmnya kita menceritakan bahwa Danau Toba itu luar biasa indah kan. Salah satu alam ciptaan Tuhan yang luar biasa bagus, tapi banyak orang yang nggak tahu tentang Danau Toba. Nah, kadang film ini juga untuk kita mempromosikan bahwa ada Danau Toba gitu, tapi kita sisipin kisah cerita cinta di dalamnya. Sebenarnya kenapa harus Cinta Toba gitu? Ada Karena nggak cinta Juli Sarah. Iya juga ya. Kenapa judulnya Cinta Tahu Toba? Jadi kata tahu itu setelah kita berunding dengan beberapa tim bahwa Tahu Toba itu kata yang universal sebenarnya kan. Sama kayak ini UNESCO Kopi universal. Tahu Toba itu kata-kata yang orang kalau ngebuka di Google Tahu Toba pasti yang keluar gambar Danau Toba. Nah, tinggal kita tambahin cinta karena ada karakter si cinta di dalam. Iya, enggak ditambahin si Noel atau si Ira. Kak Cinta ini berkarakter bisnis, jadi karakter gimana? Jadi Cinta seorang penulis novel yang emang dari segi karirnya lumayan baik. Dia juga salah satu wanita yang cerdas, sampai-sampai dia bisa mempunyai jaringan kan untuk memberikan novelnya ke Pondok Kreatif Malapak yang ada di Toba. Kira-kira seperti itu. Terus itu kan tempat pengambilan filmnya itu kan di Danau Toba. Kenapa sih harus di Danau Toba? Kenapa nggak di tempat lain gitu? Karena emang kita mau menunjukkan indahnya Danau Toba gitu. Memang Iya. cuma Danau Toba doang yang kita masih banyak tempat yang lebih dari Danau Toba. Di Bali, Di Bali, Labuan Bajo, gitu. Cuma kebetulan kita menjadi prioritas utama gitu. Kalau Bali juga jumlah orang yang ke Bali itu lumayan banyak kan, sama dengan Bajo gitu. Nah, pandemi ini membuat pengunjung Danau Toba itu hampir kehilangan 90% bahkan lebih. Sama sekali orang nggak ada yang mau ke Danau Toba gitu. Sangat disedihkan kan. Padahal Danau Toba itu kan asal usulnya si Ruth, si Juli, walaupun si Juli di Tarutung besarnya misalnya, si Ruth besarnya di Elper misalnya. Jadi tapi emang kampungnya kan di situ gitu, di Danau Toba. Sama aku juga di situ kan, asal usul orang Batak. Wah, ini kan di sini di film ini kan abang bukan yang jadi produser, tapi kenapa abang terjun dalam pemeran di film? Ada cast yang kebetulan sutradaranya emang pas banget gitu kebetulan.
sosok Lampok itu saya bisa mendekati karena emang basic saya kan awalnya seni peran. Saya emang di bidang katam saya itu kan seni peran, makanya saya nggak lepas dari main. Itu bukan berarti kurang pemain gitu kan, nggak dapet, bukan gitu kan. Oh enggak, bahkan mungkin kalau yang untuk memainkan orang Batak itu banyak, tapi untuk jadi sosok Lampok yang orang Batak tapi yang punya pola pikir kritis, peka terhadap dia jadi sosok tour guide yang peduli banget sama kliennya gitu, itu kan susah ya. Walaupun mungkin saya nggak terlalu baik memainkannya, mungkin banyak yang bisa lebih baik memainkan, tapi ya begitu kita berusaha. Kira-kira apa sih hal yang tersulit dalam pengambilan skill Hal tersulit itu ada adegan pas di kapal. Kita ngambil ada satu shot kayak itu ada di kapal. Emang kenapa di apa? Karena kita pakai drone kan, dan drone-nya itu dari berpegang baru diterbangkan, begitu didaratkan juga harus sambil dipegang gitu. Dan ada satu lagi di Bukit Holbung, karena emang kita udah ke Bukit Holbung itu dari jam 3 subuh. Kita akan mau ngambil sunrise ya kan. Lanjut kan pertanyaan. Jadi sebenarnya yang buat Kak Cinta batal nikah itu siapa Kak? Teman-temannya atau memang ada masalah tersendiri gitu? Kalau mau dijelaskan sih Agak panjang. ada problem mungkin. Nggak mungkin, memang pasti ada program di antara si Cinta dan calon tunangannya itu mungkin yang sampai diputuskan bahwa mereka nggak bisa nikah. Kenapa nggak ditayangkan aja gitu? Kenapa? Nah, kembali lagi dari filmmaker itu sendiri. Jadi konsep film itu emang dari awal mungkin ini dari produser, sutradara atau siapapun. Kita nggak berusaha untuk menjelaskan. Jadi kita membebaskan penonton untuk menafsirkan gitu. Sama kan kayak filmnya jelek, film Cinta Tahu Tobanya nggak jelas gitu, mungkin film sampah, tapi sebagian orang ada yang bilang oh bagus banget loh, keren, karena perspektif masing-masing kan, sudut pandang kan sama. Tapi kan orang yang menonton film Cinta Tahu Toba ini jadi bingung, ini kalau misalnya si perempuan ini sakit hati menonton gimana sih, kenapa dia bisa? Mungkin bener si Juli sih. Ada orang kebingungan kali, kenapa sih gitu. Nah, mungkin menjadi masukan bagi kita dan menjadi suatu hal yang bagus juga untuk ribuan Cinta Tahu Toba yang kedua kan. Ya kan, si Cinta dengan teman-temannya datang lagi ketemu sama Juli, sama Dira, sama Noel, sama Ruth. Ini nggak Cinta Tahu Toba Ini lagi. emang serius. Tapi emang kalau Nggak Cinta Tahu Toba. sama Andre emang gitu, serileks itu gitu, santai aja. Wow. Kayak Johan tuh kan. Jadi kira-kira yang bisa disampaikan sama penonton Cinta Tahu Toba ini kira-kira apa pesan yang disampaikan? Pesan yang mau disampaikan bahwa itu ada satu grup yang memang dia bukan orang Batak tapi mereka datang ke Danau Toba. Sampai mereka sekagum itu dengan Danau Toba, dengan keindahannya, bahwa mereka mempunyai problem datang ke Danau Toba itu benar. Enggak mereka sih, si Cinta, tapi bisa terselesaikan dengan keindahan alam itu gitu. Bahwa alam ini
semesta ini mempunyai caranya tersendiri gitu. Mungkin segitunya orang luar, tapi kenapa kita yang orang Batak mungkin kalau kita tarik ke sini udah jarang yang untuk balik ke Toba atau sekedar melihat dan mencoba. Justru malah lebih sekarang itu diisi keramba kan, diisi keramba, ada di hutannya ditebangin, mau dibangun hotel, mau dibangun apa segala macam. Sedih banget. Ada kemungkinan nggak sih misalnya dengan orang mau ke Filipina atau Toba ini jadi kayak penasaran Danau Toba itu gimana sih, jadi mungkin ini memancing orang-orang bakalan berkunjung ke Danau Toba gitu lebih banyak. Kalau dari yang saya lihat sejauh ini sih kayaknya hampir 85% orang Toba. Karena banyak reaksi, bahkan yang orang Toba sendiri, di mana sih itu Dre, lokasinya? Bahkan yang dia emang orang Toba mungkin kayak lu juga nggak tahu kan, di beberapa kayak ada di Batu Hoda, di Bukit Holbung gitu. Bahkan yang kita orang Batak aja juga, di mana sih Toba itu, di sebelah mananya sih itu gitu. Kita aja segitunya jadi sepenasaran gitu. Mungkin kita ya kalau ke Toba mainnya ke Parapat, Hotel Ina, ya kan. Terus udah balik makan kopi. Sementara kita nggak mencoba mensyukuri, menikmati bahwa ada keindahan yang asal usul kita sebagai orang Batak yang luar biasa gitu. Jadi sejauh ini kira-kira udah berapa lah Bang viewers-nya gitu, nontonnya ada berapa? Hampir mencapai 6.000. Udah 6.000. Dan emang banyak yang antusias sih saya lihat. Dan walaupun balik lagi ya, sudut pandangnya perspektif masing-masing, terserah mau ada yang bilang biasa aja, mau ada yang bilang jelek gitu, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Orang gitu ya. Jadi tanggapan abang kalau misalnya ada yang komentar negatif Iya. itu gimana? Abang responnya gimana? Kalau saya pribadi, Ali Sadikin pernah ngomong kan, kritik yang membangun itu baik, sangat baik. Tapi kalau kritik yang dibuat-buat itu sampah. Kalau selagi kritiknya disampaikan ke kita untuk membangun Toba, untuk membangun membuka ruang diskusi bahwa kita bisa membuat sesuatu karya yang lebih baik lagi, menurut saya sih itu pasti kita terima gitu. Tapi kalau yang hanya sekedar kritik atau apa, ya nggak apa-apa, saya terima juga dengan teman-teman yang lain. Tapi ya mungkin ya hanya sekedar kita terima gitu. Tapi ini kan banyak nih pemerannya kan Bang dalam film ini. Tapi kenapa cuma Abang yang ada di sini? Karena emang saya yang orang Batak ya memang. Kalau orang Batak itu nggak mau gitu, orang-orang pemeran yang lainnya nggak mau atau nggak bisa atau gimana? Apa karena COVID jadi susah kesini gitu? Nggak susah, emang ini lagi di Medan saya kebetulan, dan mereka ada yang di Jakarta pada sibuk benar. Kayak Juni kan nggak sibuk karena lagi corona kan, tapi udah mulai aktif kok panggung. Ini vokalis band Soda ini teman-teman. Bukan kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng itu. Kalau sama kita pasti masuk semua promosi. Soda itu bukan Pepsi ya kan? Abang? Hah? Bukan memang orang Medan, Abang? Iya, memang orang Medan. Orang Pemda kan? Orang Pemda. Iya. Pemda lagi masuk. Oh, Pemda itu jangan dijelasin. Tempat tabrakan kemarin. Ada ya. Apalagi udah itu apa yang mau ditanyain gitu. Yang rekomendasiin tempat itu misalnya gini, tempat Danau Toba itu kan luas, misalnya ada yang bisa dijelasin nggak? Banyak Mana gitu aja ya. gitu, nama-namanya apa? Yang merekomendasikan tempat itu ada dari tim, kebetulan kita kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Parekraf, dan salah satunya ada Ando Sipayung, salah satu alumni etnomusikologi USU. Nah, jadi kita discuss bertiga, saya, mereka yang menentukan tempat-tempat yang memang
bagus untuk di Simpan. lokasi Bagus. syuting. Kira-kira seperti itu. Tidak bagus, simpan. Tapi menurut abang ada nggak kesusahan abang sendiri? Kisah. Kan ini lagi masa pandemi gitu, membuat film gitu, ada nggak kesusahan abang sendiri gitu dari? Kesusahan pasti ada ya, karena kita harus menerapkan protokol kan kesehatan. Jadi kita punya gaya baru kan, jadi harus pakai masker gitu. Ya. Kemungkinan kalau udah mau take baru maskernya dicopot, lain jaga-jaga, karena bagaimanapun prokes itu harus tetap kita jalankan karena itu udah anjuran dari Pak Presiden langsung. Film Cinta Tahu Toba ini diambil dari kisah nyata tuh. Nah, itu. Enggak Pengalaman pribadi dari Hmm. produser saya sendiri. Dari abang sendiri gitu loh. Apa gitu. enggak iya ada tukang air ya. Enggak apa-apa. Air gitu. Air. Enggak itu. Jadi emang kita kebetulan banyak juga sih yang sempat ngobrol gitu. Apakah saya pernah ngalamin ketika saya membuat itu cerita itu bagus. Tapi saya sempat bertanya bahwa banyak orang yang dan nggak sedikit orang yang mengalami gagal nikah itu. Nggak sedikit, banyak banget dan itu macam-macam, ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai stres, ada apa, karena malunya itu kan, apalagi yang sampai keluarga tahu, teman, undangan yang udah kesebar gitu. Jadi sangat menarik gitu bahwa cerita gagal dalam menjalin rumah tangga itu diangkat, bagi saya menarik. Berarti Bisa Danau Toba diterima. ini sangat membantu Kak Cinta gitu lah ya dalam film ini. Ya? Iya, sangat membantu. Dan bahkan si Cinta terselesaikan masalahnya juga di Danau Toba. Mungkin kalau Cinta nggak ke Danau Toba, atau mungkin Cinta ke rumah Johan makin tambah masalah gitu. Aduh. Tapi karena Cinta ke Danau Toba, makanya selesai. Tapi ada yang satu yang aku masih bingung bang, itu novel yang dibawa Kak Cinta itu dia yang nulis sendiri gitu. Iya, karena emang karakter si Cinta itu penulis novel kan. Iya, itu menceritakan dalam apa gitu? Jadi- Novelnya sendiri. Gitu. Kamu nonton filmnya? Nonton? Jadi kalau kamu nonton, dijelaskan bahwa si Cinta itu penulis novel romantis. Makanya ada dialog dari temennya si Laras, kalau nggak salah tuh, bahwa dia tahu dah kalau lu penulis novel, tapi gua boleh kasih masukan nggak kalau nggak cocok banget sama lu gitu. Lu jago nulis romantis, lu jago ngasih masukan tentang cinta, kasih solusi, tapi dianya juga ternyata ngalamin hal seperti itu kan. Dia bisa memotivasi orang, tapi dia belum gitu gitu ya. Iya, ternyata bisa si Lambok yang memotivasi dia justru gitu kan. Tapi sebenarnya karakter Kak Cinta sendiri memang sedih gitu atau karena memang ada masalah gitu? Karena ada problem. Makanya dia lebih dalam gitu. Oh gitu. Atau mungkin karena nggak dikasih malu, baru soda kali itu. Gak nyambung, gak ada ini ya. Tapi memang bukan bawaan bang ya? Bukan. Untuk tiap hari ya? Enggak. Bukan. Ya, ya mungkin karena kita nggak pernah ngalamin itu kali. Iya, batal Namanya nikah. batal nikah Jadi itu yang mungkin mungkin tiap hari itu karena apa bang? ya mungkin itu, mungkin Pak Johan sendiri coba rasakan gimana batal nikah gitu. Malunya itu. Oh itu Johan jangan aneh-aneh bertanya. Itu yang lebih sakit tuh malunya itu, malu. Malu benar itu sih. Jadi saya sebelum film itu jalan pernah tanya ke beberapa orang yang emang pernah ngalamin kejadian itu yang paling mereka beratkan itu malunya itu, apalagi yang sampai undangan tersebar gitu. Karena sih kira-kira itu sih. Oke, Lagi? sekian aja. Ada lagi dari Juli, dari Ruth? Tapi Cinta itu Roda. Apa? Roda. Gabriela Desta. Kenapa sih harus dia yang memerankan, apa enggak ada Oh, emang kayak dia memerankan Nah, Cinta Tahu Toba itu? oke, banyak juga yang bertanya itu kenapa harus Gabriela Desta. Nah, kebetulan salah satu yang menarik menurut saya,
sosok si Gap itu sendiri gitu. Gabriel Desta itu dengan look yang seperti itu memainkan karakter si Cinta yang seperti ini sangat menarik kalau menurut pandangan saya dengan saya diskus dengan sutradara. Dan kalau dari saya pribadi ya hampir baik mainnya, hampir ya bisa dibilang sesuai. Ya mungkin ada beberapa kan yang masih mencoba lebih baik. Kenapa pemeran utama itu nggak diambil dari orang-orang yang mungkin berasal dari Danau Toba gitu? Maksudnya kayak memang dia tinggal di Danau Toba gitu. Kenapa nggak dari? Karena emang Andre-nya baru kenal sama Juli. Mungkin kalau udah kenal sama Juli yang mainkan begitu. Oke. Kebetulan itu sih. Saya juga mau merubah paradigma itu. Banyak film Batak, banyak orang-orang yang membuat cerita tentang Batak. Dibatak-batakin gitu. Ngerti nggak? Dibatak-batakin itu bahkan dari segi dialek pengucapan aja menurut saya nggak segitunya gitu orang Batak. Kita ini orang Batak bertiga gitu, tapi ngobrolnya segini aja gitu. Tapi kadang kalau ketika menjadi sebuah film yang bakal dipertontonkan khalayak ramai, itu jadi yang benar saja. Nggak begitu. Natural gitu ya? Bahwa kalau kita ke Toba juga mereka ngomong kayak gitu, nggak juga kan. Jadi ada paradigma yang salah menurut saya gitu, ada pola pikir yang salah. Jadi makanya saya mencoba untuk memberi sesuatu yang beda aja. Oke. Kalau dari Tanah Kota bukannya lebih natural lagi kalau memerankannya gitu. Kalau orang Pasti natural, kalau natural pasti, tapi kan tergantung kan dia punya basic seni peran kan. Gitu. Tapi yang pasti karena emang tokohnya ini si Cinta bukan orang Batak kan. Emang jadi mereka sekelompok 4 orang berteman gitu, emang pengen liburan ke Danau Toba, yang emang asli orang Jakarta, yang mereka mau liburan ke Danau Toba gitu. Bukan yang mereka orang Toba asli mengalami konflik masalah di situ. Mereka kan emang pendatang. itu kan pendatang yang Mau liburan. ke Jadi itu aja pertanyaan dari kami Bang seputar tentang film Cinta Tahu Toba. Jadi kesimpulannya kesan-pesannya dari Abang itu dalam film ini apa itu? Kesan-pesan saya pasti kita harus bangga jadi orang Batak. Ya itu betul. Hanya itu, kita harus bangga jadi orang Batak dan kita harus ingat mulai jadi Nabolon, dari mana asal kita. Itu aja sih. Sama jangan lupa main ke UNESCO kali. Oke, buat yang nonton jangan lupa main ke UNESCO Padang Bulan nih. Keren tempatnya, kopi di bawah tepas rumah tua. Promosi ya? Nggak promosi, cuma menghargai yang punya aja. Biar nggak ditinggalin nanti ya kan. Tapi memang kopinya enak kan? Enak. Pilihan sih kalau taruh lebih enak. Oke, sekian obrolan kita untuk hari ini mengenai film Cinta Toba. Buat kalian yang belum nonton filmnya, kalian bisa lihat di link description. Oke, bye-bye. Saya Juli undur diri. Nah, itu. Saya Robi Rafael. 안녕하세요. Oke, Oke. Jom, foto bertiga kita Jom. Pakai HP aja deh. Oh hutana martua, hutana marsahalai, goar mutar barita, ala ulini luatmi. Di
topi tau toba Jadi kita bakalan haliang para medis. idoroki Dodo parisina Marlas ni roha audisi ribet di bandara Sadiramo ti hutao Sari padao parmarahan Doan rapita paboho Ulini hutao Topi